Udah on belum nih? Sebelum opening, aku mau tebak-tebakan dulu ya guys. Tebak ya, yang bisa jawab nanti aku kasih bakso deh. Tapi tahun depan. Enggak, bercanda. Oke, tebak-tebakannya. Aku adalah makhluk hidup. Tetapi, aku juga banyak beragam jenisnya. Nah, aku juga harus dibantu untuk dimandikan setiap hari. Kalau enggak, nanti aku bersedih, jadi layu. Nah, siapakah aku? Bentar. Kalau hujan tiba, aku sangat senang. Kira-kira siapa sih aku? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Ikan. Ikan yang di kolam. Bukan. Sekali lagi. Ikan yang kelaparan. Bukan dong. Aduh, apa ya? Yang bisa jawab dapat bakso. Baksonya kapan nih? Baksonya ntar deh, buka puasa Ramadan tahun depan. Apa ya? Nggak tahu deh. Nggak ada yang tahu? Serius? Serius. Serius. Aku adalah tanaman. Oh, tanaman. Tepuk tangan dulu dong. Guys, di special podcast kali ini seru banget pasti obrolan kita karena banyak sekali tamu yang akan datang untuk meramaikan studio ini. Nah, obrolan kita di podcast kali ini seputar tanaman. Ini saya sudah pakai baju hijau-hijau. Ini sudah ada tanaman di sini. Stylenya menyesuaikan untuk tema kita di podcast kali ini. Udah deh, openingnya gak usah lama-lama ya. Langsung aja kita sambut para pria tampan yang penyayang tanaman. Wah, happy sekali nih, di studio kita sudah hadir 4 orang tampan penyayang tanaman, guys. Tepuk tangan dulu. Oke, di spill satu-satu ya. Dari ujung sana, boleh dong kenalan nih. Ya, perkenalkan nama saya Mas Rahmat. Panggil aja Mas Rahmat atau Cak Mat gitu ya. Di sini saya sebagai penanggung jawab kebersihan dan keamanan. Jadi ada bagiannya juga di bagian taman gitu Mbak Ria ya. Oke, spesialis mandor tanaman, guys. Ya, Mandor. Pak Mandor, selamat datang di studio kita. Selamat datang juga. Oke, langsung sebelah sini, sebelah saya ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sufyan. Gak dengar mas, siapa mas? Kurang keras kayaknya volumenya, Mas. Boleh dong? Nama saya Muhammad Ali Sufyan, biasa dipanggil Sufyan. Saya Gak apa-apa, Mas. Panggilannya mungkin saya panggilnya Ian apa Suf nih? dua-duanya. Oh, dua-duanya sambung. Sofian ya. Spesialis apa, Mas, dalam tanaman? Perawat vertical garden. Oh iya, kalau dalam rumah sakit itu ada perawat pasien. Kalau ini perawat vertical garden. Nah, apa sih vertical garden? Nanti dulu kita spill. Oke, langsung lanjut. Mas yang baju merah, ibaratnya bunga mawar ini guys, kalau tanaman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurwalis, bisa dipanggil Holis. Saya sebagai staf taman. Say hi sama Mas Holis. Hai. Dan terakhir, nah siapakah dia di belakang sini yang mojok? Jangan sembunyi ya Mas, kelihatan kamera harus. Perkenalkan, nama saya Hasrul Umam, biasa dipanggil Umam, spesialis pembibit tanaman. Halo Mas Umar. Hai. Oke, langsung aja kita ngobrol asik seputar tanaman nih. Mereka ini pastinya ahli dalam menanam bunga, menanam bibit, menanam uang, enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Beda, Menabung. Ya beda. Aku mau tahu dong, tanaman di rumah sakit Yasmin ini paling banyak tuh tanaman apa sih? Sejauh ini ya, beberapa kali kirim tanaman gitu, beberapa kali kita mengadakan tanaman atau beberapa kali kita membibit tanamannya paling banyak. Kalau sampai sekarang ini ada burlemak. Jadi burlemak itu di mana-mana ada. Di taman depan ada, taman belakang ada, taman dalam ada, taman barat ada, taman timur ada. Yang kayak gimana tuh berlemak? Mungkin ada gambarnya ya nanti. Ciri-cirinya kayak gimana, yang daun-daun itu aja ya, Mas? Mas, taman suruh ada.
Taman Soro kali kotak ya. Renang. Bahasa Osingnya apa itu Mas? Saya nggak tahu. Kalau tulisannya itu apa ya? Burlenmark. Mungkin seperti itu ya. Bahasa Belanda kali ya, bukan? Iya, bukan itu mungkin bahasa ya. Bukan. Inggris. Oh, bahasa Inggris. Pinter dia. Bahasa apa kan? Ya itu lah ya, Burlenmark bahasa ya. Latin, betul bahasa Latin. Oke, bahasa Latinnya. Tapi biasanya kalau orang Banyuwangi, orang Indonesia itu pasti ada sebutannya sendiri kan, Mas? Kayak lidah mertua itu kan bahasa Latinnya bukan lidah mertua, paling yang namain orang Indonesia. Iya, betul. Nah, itu apa itu enggak ada ya? Ada yang tahu? Enggak. Emang Burlenmark. Cuma mungkin penyebutannya aja. Oke, itu ya. Nah, kalau untuk cara perawatan tanaman sendiri itu seperti apa sih? Kan tanaman tuh banyak jenisnya ya. Cara merawatnya apakah berbeda-beda sesuai dengan jenisnya atau sama? Boleh dijelaskan perawatan tanaman dari awal sampai akhir, Mas? Berbeda ya. Jadi sesuai jenis tanamannya juga. Mungkin bisa Mas Umam gimana untuk perawatannya? Oh iya, ini tadi spesialis merawat guys. Udah ada yang merawat belum Mas? Belum Mas. Sudah ada yang tanya. Nanti di-spill nomor WA katanya. Ya, yang penting apa ya? Media tanamnya itu diperhatikan. Terus pemupukan sama penyiraman airnya. Oh, untuk media tanamnya sendiri itu seperti apa dan apa saja sih media tanam yang dimaksud? Kalau yang bisa itu media tanam itu yang gembur, yang terdiri dari gembur. Bukan gemoy, Mas. Gembur, iya. Kalau gembur itu biasanya terdiri dari tanah, sekam itu bisa dari sekam mentah atau sekam bakar. Terus sama Bentar, sekam. Mas. Sekam? Apa itu sekam itu? Saya sebagai orang awam kurang tahu nih bahasa-bahasa tanaman, Mas. Sekam. Sekam itu sisa dari padi yang enggak berisi. Gabah. Gabah, guys. Penggilingan. Terus apalagi, Mas, selain itu? Pupuk. Pupuknya pakai pupuk apa? Organik? Oh, organik. Organik dari apa, Mas? Contohnya nih. Dari kotoran hewan. Kotoran hewan apa aja tuh? Kotoran hewan angsa boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Asal difermentasi cuma. Mas, Oh. pupu itu yang kalau mau tidur di pu gitu kan? Aduh, ya ini buk. Gini ya. Mas Sofian senyum dong. Kayaknya kurang ada semangatnya. Tolong ini minumnya di mana dulu? Kue-kuenya sebagai tuan rumah. Maaf ya Mas ya, mungkin Masnya ini kurang senyum karena kita tidak ada persediaan, guys. Sabar dulu Mas. Lanjut, tadi ada pupuk organik ya, itu dari kotoran hewan. Hewan apa aja tadi? Angsa boleh, ayam boleh. terus apa lagi? Sapi kalau sama kambing. Kalau sementara yang kita gunakan saat ini adalah kotoran sapi sama kambing. Oh, Jadi gitu. kotoran sapi itu tidak langsung kotorannya langsung kita buat untuk tanaman, tidak. Gimana Tunggu tuh yang prosesnya? sudah terfermentasi dulu, yang hampir jadi seperti tanah gitu. Fermentasi artinya dikeringkan, dijemur dulu gitu. Tidak. Gimana itu? Dibiarkan saja. Oh, dibiarkan saja. Tunggu sampai fisik dari kotorannya itu berubah. Dari Berubah? jenis, dari bau, dari tekstur. Jadi makin bau. Bukan. Itu dari baunya. Kalau bau itu sudah agak berkurang baunya. Kalau dari tekstur itu pupuk organik itu kan kita pakai pupuk organik dari kotoran sapi sama kambing. Kotoran sapi sama kambing itu kita tidak langsung kita taruh ke tanaman, nanti mati nanti tanamannya. Jadi harus terfermentasi dulu. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, ketika kotoran itu dari wujudnya dulu ya. Dari wujudnya biasanya kan hijau gitu ya. Ada bulat-bulat gitu ya. Kalau itu kambing kalau itu ya. Kalau kambing ya. Itu sudah berubah warna. Agak kehitam-hitaman sama sudah gembur dan agak kering, tidak banyak. Oh, oke. Gitu. Kalau dari sapi sama juga. Kalau sapi kan kebanyakan banyak gitu ya. Kalau itu enggak. Kalau sudah terfermentasi, siap pakai untuk tanaman, itu sudah seperti tanah, menghitam dan baunya juga sudah hilang. Oke, lumayan lama juga untuk proses fermentasi pupuknya itu ya, Iya, baru betul. pupuknya.
Untuk lebih simpelnya nih Mas, misal ada Sobat Yasmin yang ingin menanam pribadi di rumah nih, kasih tips dong cara merawat tumbuhan itu biar tumbuh subur, sehat, nggak layu, nggak mati, gimana nih? Jangan Mas Romat aja dong, ini kan semuanya spesialis tanaman nih. Boleh Mas Sufyan, Mas Holis deh nih, belum pernah. Ini soalnya spesialis perawatan tanaman juga guys. Gimana Mas? Ya kalau menurut saya sih rutin nyiram sesuai jadwal. Kalau tanaman itu kalau nggak disiram 1 hari aja layu. Oh, semua jenis tanaman? Iya. Oke, jadi itu tadi guys. Jadi tanaman auranya itu keluar ya. nggak ada, layu. Oh, layu. Oh berarti kayak doi ya, kalau nggak dicap tiap hari itu layu ya. Kalau nggak dikasih gombalan tiap hari sedih, layu guys. Nggak, jangan. Ini bicara tapi tentang tanaman. Nah, Mas, untuk teknik penyiraman di rumah sakit Yasmin itu seperti apa nih? Kan banyak banget ya tanamannya. Masa iya satu orang ember? Kepo dong. Kepo ini gimana itu caranya? Teknik penyiramannya. Yang mengerjakan setiap hari kan Mas Sufyan. Mungkin gimana Mas Sufyan caranya Mas Sufyan? Iya, untuk teknik penyiraman yang dilakukan tim taman yang untuk tanaman yang ada di rumah sakit Yasmin ini, gimana tuh tekniknya? Masa iya satu orang menyiram Kan semua banyak, tanaman? Mas, Banyak. depan sampai belakang gitu. Gimana sih? Dia tahu banget sih. Iya kan cinta Yasmin. Nah, Wah Yasmin banget ya. Iya. Siapa nih yang mau jawab? Jangan diem-diem aja Mas dong. Sufyan aja. Mas Sufyan, oke. Mas Sufyan gimana nih? Jadi penyiramannya itu Belum. Gimana Mas teknik penyiramannya? Mas Sofyan. Sudah ada support system guys. Ayo dong Mas Sufyan, jangan malu-malu. Mungkin Mas Sufyan ini tidak pasti bisa berkata-kata ya. Dia itu Mas tidak mati itu bahasa. Loh, Tidak Jawa Tengah. itu bahasa saya itu. tidak pati ya. Tidak Jawa Tengah. Bisanya action guys, tanpa kata-kata ini langsung ibarat. Tapi kalau action gua nomor 1 ini. Dia acungi jempol. Tindakan nomor 1. Boleh dong Mas, apa perlu dieja? Atau mau nyontek? Gimana? Serius nih, gimana nih? jadi penyiramannya itu udah ada instalasi airnya sendiri. Jadi kerannya kayak itu di atas. Minum dulu Mas. Gak ada air. Kosong. Minum air. Tuan rumah. Biar mateng. Masak air. Biar mateng. Ayo Mas. Lanjut Mas. Semangat. Gimana Mas? Tadi ada instalasi air. Instalasi air. Gimana tuh instalasi air tuh seperti apa? Kan udah ada selangnya sendiri Mbak, kerannya sendiri, itu tinggal ngidupin. Terus nanti airnya dari atas ke bawah sampai yang paling bawah gitu. Oh, yang vertical garden itu ya? Kalau tanaman besar dipakai selang biasa, disemprotin gitu. Itu biasanya tugasnya Mas Sufyan. Ya, Mas Sufyan semua. Jadi semua tanaman vertical garden yang ada di rumah sakit yang menyiram Mas Sufyan. Ada beberapa juga Mas Umam. Mas Umam juga sebagian kecil. Kalau semuanya Mas Sufyan yang menyiram. Perlu diacungi jempol ya. Total tanaman yang ada di rumah sakit Yasmin berapa sekarang? Total tanamannya itu puluhan ribu. Bayangkan guys, puluhan ribu. Sangat menyala. Mas Sufyan benar-benar menyala. Puluhan ribu tanaman dia sambil menyiram loh. Mas, dari siraman tersebut nih, kadang pernah nggak sih waktu nyiram terinspirasi gitu? Maksudnya ketika kita sedang melakukan siraman-siraman, pernah nggak sih terinspirasi suatu hal gitu? Sama emang di rumah ini emang penyuka tanaman juga nggak? Suka. Oh, tanaman juga di rumah. Masih berbicara tentang vertical garden nih Mas. Bagaimana sih cerita awalnya sehingga terbentuk ide untuk membuat vertical garden? Mungkin awalnya itu kebanyakan tanaman. Jadi pembibitannya terus berlanjut, tempat kurang, akhirnya dibuatkan vertical garden juga untuk
lebih penyegaran rumah sakit lah. Ceritanya gitu. Oh, penghijauan gitu ya. Konsep yang berbeda dari rumah sakit lainnya. Jadi kita emang konsepnya itu yang sejuk, yang asri Ya. gitu kan. Kayaknya rumah sakit Yasmin satu-satunya rumah sakit di Banyuwangi yang full tanaman, guys. Keren. Nah, untuk membuat vertical garden sendiri tahap-tahapnya seperti apa nih? Apa aja yang dibutuhkan? Selain tanaman pastinya, nomor 1 tanaman dulu. Apa aja nih, Mas? Ya tergantung buat vertical gardennya agak gimana Mbak. Apa pakai rak atau orang pakai kantong itu. Kalau pakai rak berarti buat rak dulu. Oke. Kalau kita pakai rak semua di sini. Jadi ada beberapa material yang kita sediakan dulu ya. Pertama ada besi. Besi itu untuk raknya. Ada besi pipa, ada besi apa namanya? Yang gitu-gitu besi apa, Mas? Besi biasa. Sedotan. Besi biasa bukan. Bukan, Ya itu kita modif sendiri ya vertical gardennya. Jadi tidak ada nyontoh dari luar, tidak ada. Kita modif sendiri, murni full. Berarti inspirasi dari ide cemerlangnya sendiri ya? Iya betul. Apakah itu dari teman-teman sendiri? Apakah dari ada sumbangan ide dari Pak Syaugi-nya? Kalau Selaku dari direktur? kalau dari Pak Sogi itu awalnya itu keputusannya itu bisa iya, bisa tidak, bisa iya, bisa tidak. Oh. Awalnya ragu-ragu. Menurut dari cerita beliau, gitu ya. Iya, Jadi iya, ragu-ragu Pak Sogi mau buat atau tidak karena kosnya sangat tinggi sekali vertical garden. Tidak main-main loh. Beli besi segitu banyaknya, beli pot segitu banyaknya, beli bunga segitu banyaknya. Akhirnya diputuskan, Pak Sogi langsung memutuskan, ya, oke buat dulu. Yang pertama kali dibuat yang di mana Mas Umam? Barat kolam. Di barat barat kolam yang belakang. Oh bukan, yang Yang di dalam. ruang tunggu ini ya? Farmasi. Iya betul, ruang tunggu farmasi. Mungkin Sobat Chat ada yang pernah masuk ke ruang tunggu farmasi gitu ya. Jadi bisa lihat itu adalah awal mula vertical garden di Rumah Sakit Yasmin. Oke, yang di situ bahkan Pakai apa, sampai Mas? sekarang tuh Pakai berkembang bagus Pakai loh. rak. Oh, rak itu yang dipakai wanita itu ya, Mas? Oh itu Tolong, Senyum dong. biar kayaknya harus emang ada minuman ini ya, biar manis-manis. Cemilan. Camilan boleh. Camilan dari tanaman mungkin. Maksudnya. Masuk. Biar alhamdulillah, masya Allah, banyak sekali angin isinya guys. Ini bisa Monggo dibuat mas, tinggal pot ini. bunga. Ini tanaman juga loh. Oh iya saya tahu Ini ini. buah hasil dari tanaman. Apakah Coba, ini saya tahu ini. Oh, dicicipin dulu. Ini kan cermin. cermin? Oh, cerminnya yang buat ngaca ya? Cermin. Cermin. Ini kan cermin. Mas Subian suka manis ya? Ini kan cermin. Boleh langsung diicip dulu biar ada manis-manisnya ini, biar nanti jawabnya lancar. Mas Subian. Iya. Monggo. Oke. Tanya dong, di antara kalian semua ini siapa yang paling jago merawat tanaman? Sofian. Yang gak layu. Sofian. Oke, Mas Sofian berarti ya. Mas Subian. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Sofian. Mas, gimana sih cara merawat tanaman itu agar tanaman itu tumbuh subur, sehat, nggak gampang mati gitu? Gimana caranya? Kan jago nih. Gimana dong? Spill. Yang pertama itu ya dilihat dulu dari kondisi tanahnya Mbak, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering gitu. Dan juga dilihat dari beberapa jenis tanamannya, kan ada yang suka air, ada yang tidak suka air, ada yang suka panas, tidak terlalu suka panas gitu Mbak. Oke. Jadi perawatannya berbeda. Iya. Kalau yang suka air, yang suka minum, gimana cara perawatannya? Kalau yang suka air ya disiramnya tiap hari dan dikasih panas gitu Mbak. Kalau yang nggak suka air itu bisa seminggu 2 kali, juga kadang 1 bulan cuma 4 kali gitu. Oh, kalau tanaman yang cenderung nggak perlu disiram deh, yang penting hidup ada juga. Ada Mbak, ada. Ada. Apa itu? Lidah mertua. Oh, lidah. Oh, pantes sih kalau itu mas. Pedas, panas. Panas sekali ya. Oke mas. Nah kalau di Rumah Sakit Yasmin ini kan tanamannya banyak tuh, puluhan ribu. Cara bawanya gimana itu mas? Apakah dipindah-pindah apa netep di situ aja? Nggak mungkin kan? Kalau cara mindahnya sih kita pakai troli. Oh, pakai troli. Iya. Terus? Itu bisa muat banyak bunga itu, bisa puluhan. Puluhan Bunga, bunga.
Jadi kalau minta tinggal siapin troli, terus ambil bunga yang mau pindah kemana. Oh iya, trolinya saya tahu guys, yang pernah di video TikTok yang trolinya jatuh sama Mas Sofyan. Ya, nah itu bentuk trolinya. Mungkin di rumah nih yang pengen belajar menanam atau pengen inisiatif, boleh deh aku pengen tanaman. Dan gimana sih cara merawatnya? Mungkin boleh ya lihat-lihat di Rumah Sakit Yasmin, berkunjung gitu boleh, kan. Boleh. Kali aja dari podcast kita ini teman-teman yang di rumah terinspirasi untuk gemar menanam. Ya kan Mas? Karena memang tanaman itu guys, itu perannya bagus banget untuk bumi, untuk lingkungan. Apalagi kita harus melestarikan, yaitu penghijauan. Sekarang nih saya mau tanya dong, bukan lebih ke tanya sih. Ini gini, ibaratnya kalian ini adalah tanaman. Nah, pengen jadi tanaman apa? Mas Rahmat. Kalau saya sih, saya pengen jadi tanaman yang paling banyak di rumah sakit. Apa tuh? Berlemak. Kenapa itu berlemak? Karena berlemak itu mudah tumbuh, juga tidak terlalu rewel. Iya, biar tidak merepotkan orang lain. Betul guys. Sekali. Dia mandiri. Mas, jangan rewel. Jangan rewel. Kalau jadi tanaman, pengen jadi tanaman apa nih? Kalau aku sih pengen jadi kuping gajah, Mbak. Kenapa itu kuping gajah? Karena kan bisa dikawinkan gitu. Dikawinkan. Sekali lagi, kepengen apa Mas? Kuping gajah. Dikawinkan? Gitu. Oh, kode nih kayak kode keras. Gini kawin. Bukan ya. Oke, jadi next Mas Holis, tanaman apa Mas? Saya sih lebih suka tanaman bawang-bawangan ya. Apa itu bawang-bawangan? Bawang merah, bawang putih yang disambal? Bukan. Bukan. Apa ya namanya? Kalau bahasa Indonesia mungkin peach lily gitu ya. Oh, peach lily. Yang putih cantik bagus itu ya. Kayak yang di video kita yang viral itu. Iya, yang 1 M lebih itu loh. Tepuk tangannya dulu. Iya, nggak ngantuk. Kenapa Mas pengen jadi peach lily? Karena sih cara nanamnya simple sih, nggak ribet. Oh, lagi-lagi nggak ribet ya. Emang laki-laki itu nggak suka yang ribet-ribet ya. guys, gitu. Mereka sudah strong. Mas Umam nih, pengen jadi tanaman apa? Anggrek, Mbak. Kenapa anggrek? Mahal. Oh, mahal. Ini kalau nggak ribet, ya mahal ya. Kayaknya kesimpulannya. Karena anggrek cantik juga kan ya Mas? Iya, Mbak. Oh, digemari banyak orang. Ya itu. Oh, disukai banyak orang guys, jadi anggrek. Oke, keren-keren sekali tamu kita di podcast kali ini. Sekarang kita beralih ke tebak-tebakan. Oke, untuk tebak-tebakan kuis kali ini, jadi kita nanti akan menampilkan sebuah gambar, Mas. Gambar itu merupakan clue. Nah, ini adalah tanaman atau bunga. Hanya seputar itu ya. Nah, nanti ditampilkan satu gambar, sama yang tebak-tebak nih. Apakah nama tanaman tersebut? Sudah paham? Dah. Paham. Siap? Oke deh, boleh satu tester dulu. Percobaan dulu nih. Yang tergampang, level easy. Oke. Kuping gajah. Oke. Ada juga. Poin satu untuk Mas Sufyan. Nah, betul. Gitu ya cara mainnya ya. Oke. Oke, ayo langsung the next. Apa nih? Bunga sepatu. Betul. Bunga sepatu. Next. Bunga kertas. Kembang kertas. Betul. Bunga kertas. Pinter emang. Apaan nih? Lidah buaya. Betul. Kayaknya terlalu gampang untuk Lidah buaya mereka. itu bunyinya gimana? Udah makan belum? Assalamualaikum. Bunga Apa matahari. Keren. Hebat. Ada lagi nih. Putri malu. Oh, itu bunga apa rumput itu putri malu itu? Apa tuh? Masuk apa Mas? Bunga apa rumput? Kalau di sini masuk rumput karena kita belum pernah Gulma malah. ya. Belum pernah menanam. Oh, nanti kita bisa jadi menanam itu ya. Ide Boleh bagus deh, itu ide ya. bagus. Biar pas nginjak gini, malu.
Boleh nih, bunga apa? Bunga bangkai itu. Ih, Iya. betul. Yang lain dong. Apaan nih? Bunga trompet. Gampang. Oke. Lidah mertua paling. Tidak mertua. Bunga itu gimana sih kalau ngomong? Pedes banget. Waduh, nggak ada spasinya mungkin ya. Yang ini? Tik, tik, tik. Tebak. 5, Beneran, apa ya? 4, 3, 2, 1. Yakin nih nggak bisa jawab? Pas. Asin nas. Jawabannya Kalau ini deh tadi. Ganti tadi. Skip. Oke. Oh ini siapa? Bunga dahlia. Kok tahu ya habis ya? Apalagi belum terjawab. Terakhir. Apa ya? Apa itu? Kira-kira Mikrofon apa ya? bunga apa ya? Ini bunga. Bunga. Tebak deh, bunga apa ya kira-kira? Mik. Yang ada suara-suaranya bunga apa ya? Enggak ada. Bunga bisa bicara, bunganya bisa nyanyi loh ini. Bunga bisa nyanyi. Cluenya Iya. udah jelas. Oh, bunga. Mungkin nama bunga yang ada nyanyi-nyanyinya gitu apa maksudnya? Apa ya? Apa Mas Olis? Bunga bisa nyanyi. Apa ya? Tik, tik. 5, Sudah 4, habis waktunya. 3, Masih mikir ini. 2, Inisialnya One horse letter. Pas. Jeng. Deng, bunga siapa? Bunga Tiara. Bunga Citra Lestari guys. Itu Kan bunga. Tadi katanya bunga bisa nyanyi. Oke, terima kasih mas-mas dari tim taman yang keren-keren ini. Mereka ini adalah ibaratnya itu pahlawannya tanaman guys. Terima kasih untuk ilmunya, semoga bermanfaat, semoga yang nonton ini juga terinspirasi untuk gemar menanam. Terakhir nih sebelum closing, kasih tips dulu dong mas untuk yang ingin merawat tanaman di rumah atau yang ingin mencoba menanam newbie lah istilahnya. Tipsnya? Pertama pilih tanaman yang cocok di rumah Anda. Jangan yang disukai saja karena yang suka itu belum tentu cocok loh. Tanaman ya guys. Aman. Tapi itu bukan tentang tanaman. Yes, apa dong? Cut. Ayo mas, lanjut. Lalu pilih media tanam yang bagus. Kalau sudah cocok sama tanamannya, sama kondisi di rumah, pilih media tanam yang bagus. Oke, next. Mungkin mau melanjutkan? Siapa ini jadinya? Ini Mas Roma tadi udah, mungkin dari pribadi ya, ada tips sendiri kayak gitu Ya. untuk kasih saran nih buat yang nonton. Cuma pesen saja, jangan lupa nyiram. Jangan lupa nyiram. Betul sih, kalau enggak bakalan layu. Jangan Siramnya asal setiap hari. tanam juga sih. Siram Karena harus, kita bertanggung jawab ya, Ya, betul bertanggung jawab. kan? Maksudnya konsisten gitu mungkin kan? Iya, kan tanaman itu juga termasuk makhluk hidup. Mereka juga punya nyawa loh, berhak Sayang. juga untuk hidup. Mereka juga Berarti- harus sehat. Nggak boleh ya pas baru beli aja disiram itu nggak boleh ya? Oh, boleh sih, tapi menyesuaikan jadwalnya. Oke, nanti bikin jadwal ya. Ya, jangan disiram terus, nanti habis siram terus berapa menit siram lagi Berarti yang mati. berlebihan itu tidak baik ya mas Tidak ya? baik. Apapun yang berlebihan tidak baik. Ingat. Mungkin dari Mas Umam ada tambahan? Kalau bisa, kalau tanaman itu ditaruh dalam ruangan, pagi itu dikeluarin dulu. Dikeluarin, beri siram, kalau bisa kenain sinar matahari secukupnya. Oh, diupacarain dulu. Oke. Ya. Betul, upacara dulu setiap Upacara. pagi. Dari Mas Sofyan ada tambahan nih? Kalau menurut saya sih cari tanaman yang mudah hidup dan mudah cara perawatannya gimana.
Oke, cukup simpel sekali. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari tim Taman Rumah Sakit Yasmin sudah banyak memberikan ilmu seputar tentang tanaman. Mungkin buat yang nonton bisa terinspirasi. Nah, pahala dong buat kita semua, ya kan? Betul. Oke, see you next video guys. Nantikan video-video kita selanjutnya dan kalian bisa request untuk video podcast selanjutnya. Kira-kira pengen tentang tema apa dan siapakah yang akan kita undang? Langsung komen aja di bawah. Baik, saya Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.